Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Ayu, NIM 202310101095 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan membahas mengenai topik yaitu kebutuhan oksigenasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai topik kebutuhan oksigenasi yaitu untuk mengetahui anatomi sistem pernafasan, tahapan dalam proses sistem pernafasan, pola pernafasan normal, jenis pernafasan, dan faktor yang mempengaruhi pernafasan. Ya, oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling vital bagi tubuh kita. Karena jika 5 menit saja tubuh kita kekurangan oksigen, maka hal tersebut dapat memicu rusaknya sel-sel otak kita. Oksigenasi itu sendiri yaitu memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran masuknya oksigen atau memberikan aliran gas oksigen, yaitu O2, sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada sistem pernafasan. Organ saluran pernafasan atas meliputi nasal cavity atau yang sering kita sebut dengan rongga hidung, laring, yang ketiganya dihubungkan dengan nasofaring. Lalu pada organ saluran pernafasan bawah terdapat trakea, babus bronkus, segmen bronkus, dan paru-paru, di mana bronkus berlanjut ke bronchiolus yang menghubungkan jalan nafas dengan parenkip paru. Pertukaran gas di paru terjadi di alveoli. Struktur epitel berdinding tipis dihubungkan dengan kapiler. Oksigen masuk alveoli menembus epitel, masuk darah menuju jantung, dan dari jantung ke jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu ada tahapan proses oksigenasi. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama ventilasi, yaitu proses masuk dan keluarnya udara di paru sehingga pertukaran gas terjadi. Ventilasi ini mencakup kegiatan bernafas yaitu inspirasi dan ekspirasi. Selama inspirasi, diafragma dan otot interkostal eksternal berkontraksi, sehingga memperbesar volume torak dan menurunkan tekanan intratorak. Pelebaran dinding dada mendorong paru ekspansi, menyebabkan tekanan jalan nafas turun di bawah tekanan atmosfer dan udara masuk paru. Lalu pada saat ekspirasi, diafragma dan otot interkostal relaksasi, menyebabkan torak kembali bergerak ke atas ke ukuran lebih kecil. Tekanan dada meningkat, menyebabkan udara mengalir keluar dari paru. Selanjutnya ada difusi gas, yaitu proses di mana molekul seperti gas atau partikel lain bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Oksigen dan karbon dioksida berdifusi di antara alveoli dan darah. Bernafas secara kontinu menambah suplai oksigen paru sehingga tekanan parsial O2 di alveoli relatif tinggi. Sebaliknya, bernafas mengeluarkan karbon dioksida dari paru sehingga tekanan parsial CO2 di alveoli rendah. Oksigen berdifusi dari alveoli ke darah karena parsial O2 lebih tinggi di alveoli daripada di darah kapiler. Oksigen karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveoli. Yang terakhir yaitu ada tahapan transportasi dan perfusi gas, di mana pada tahap ini gerakan darah yang melewati sirkulasi paru untuk dioksigenasi, di mana pada sirkulasi paru adalah darah dioksigenasi yang mengalir dalam arteri pulmonalis dari ventrikel kanan jantung.
Selanjutnya yaitu pola pernafasan normal. Ya, bisa kita lihat sendiri pada pola pernafasan normal dibagi tergantung pada usia. Kelompok usia bayi baru lahir dan bayi rata-rata bernafas 30 sampai 60 kali per menit. Pada kelompok usia 1 sampai 5 tahun, rata-rata bernafas 20 sampai 30 kali per menit. Pada usia 6 sampai 10 tahun, bernafas sekitar 18 sampai 26 kali per menit. Lalu pada usia 10 sampai dewasa, rata-rata normalnya bernafas sekitar 12 sampai 20 kali per menit. Lalu pada kelompok dewasa tua, yaitu umur 60 tahun ke atas, rata-rata bernafas 16 sampai 25 kali per menit. Jenis pernafasan yaitu yang pertama pernafasan apnu, yaitu pernafasan normal di mana kita bernafas dengan tenang dan teratur. Lalu ada ritme respirasi abnormal seperti pernafasan China-Stuck, di mana peningkatan amplitudo pernafasan kemudian menurun, diikuti periode apnu dan mulai siklus baru. Biasa pasien dengan gangguan neuroserebral. Lalu ada pernafasan Bayat, di mana nafas dangkal mirip dengan China-Stuck, tapi amplitudo rata disebabkan gangguan sistem saraf pusat. Yang terakhir yaitu ada pernafasan Kussmaul, terjadi peningkatan kecepatan dan kedalaman nafas. Biasanya pada pasien sidosis metabolik dan gagal ginjal. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama yaitu usia. Seperti yang kita tahu pada tabel pola pernafasan, usia bayi memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Lalu faktor yang mempengaruhi frekuensi selanjutnya yaitu ada aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernafasannya pun akan semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasok energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Jenis kelamin di sini juga dapat mempengaruhi faktor frekuensi pernafasan. Karena laki-laki biasanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya yaitu ada suhu tubuh. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernafasan. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tetap hangat. Yang terakhir yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan karena jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernafasan akan lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang dengan posisi duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernafasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Ya, itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.